Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara sekalian, ketakutan adalah salah satu emosi negatif yang membuat hidup orang yang dikuasainya tidak atau kurang bermakna. Satu-satunya yang dapat mengalahkan ketakutan adalah kasih. Di mana ada kasih, ketakutan pasti akan lenyap. Seorang ibu yang rumahnya kebakaran dan tahu anaknya ada di dalam, tidak takut menerobos api untuk menyelamatkannya. Kasih melenyapkan ketakutannya akan api yang bisa membakar tubuhnya. Di dalam sejarah kita membaca tokoh-tokoh seperti David Livingstone, Ibu Teresa, dan lain-lain. Mereka tidak takut meninggalkan kenyamanan hidup untuk mengikuti panggilan Tuhan pergi ke tempat-tempat yang sulit dan penuh resiko demi memberitakan Injil serta melakukan berbagai tindakan kasih kepada orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal, karena hati mereka dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih melenyapkan segala ketakutan, bahkan ketakutan akan kemungkinan dianiaya dan dibunuh. Dengan kata lain, jika kita masih takut menghadapi berbagai konsekuensi yang bisa saja terjadi jika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Allah, berarti kita masih kekurangan kasih. Artinya, kita belum menimba kasih dari sumbernya, yaitu Allah, secara maksimal. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan segala urusan dunia atau bahkan kegiatan pelayanan, sehingga kita lupa menyediakan waktu bagi diri kita sendiri untuk menikmati Allah. Atau mungkin kita tidak mampu menikmati Allah karena jauh di dalam lubuk hati kita masih ada kemarahan, kebencian, dendam, iri, dan lain sebagainya yang menjadi penghalang. Saudara, Allah sangat rindu memberikan dirinya untuk kita nikmati. Bukan hanya ketika kita baik-baik saja, tetapi juga ketika kita jatuh dalam dosa. Karena itu, jangan ragu untuk datang kepadanya sebagaimana adanya kita. Allah ingin kita mengalami kasih-Nya, bahwa Dia mau menerima kita apa adanya, mendengarkan pengakuan kita yang penuh penyesalan, bahkan Dia mau mengampuni dan memulihkan kita. Bukan hanya itu, Dia juga rindu kita peka terhadap kehadirannya setiap saat. Dan itu hanya bisa terjadi sebagai dampak dari waktu-waktu khusus yang kita sediakan untuk menikmati kasih-Nya setiap hari. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah secara nyata itulah yang dapat bertumbuh di dalam kasih yang sempurna yang melenyapkan ketakutan. Maukah kita menyediakan waktu khusus setiap hari untuk menikmati kasih, penerimaan, dan pengampunannya? Maukah kita belajar untuk menyadari kehadirannya dalam hidup kita setiap saat? Amin.